Selamat siang pemirsa Baga TV. Saya Satria Nugraha. Kali ini kita mengadakan talkshow ilmiah Baga TV dengan tema Kampung Sengguruh, Batik Kampung Sengguruh menuju Go Internasional. Saya di Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berada di rumah Bapak Profesor Wahyudi yang kebetulan beliau memang guru besar dari Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa Indonesia, tapi beliau memang pakar di bidangnya batik. Nanti kita akan bincang-bincang sejarahnya batik sampai saat ini. Kemudian saya didampingi juga Mbak Eti ya, salah satu asesor juga batik yang menguasai keseluruhan indikator-indikator untuk menilai batik ini layak atau tidak layak dipasarkan. Untuk lebih singkatnya, saya langsung ke Bapak Profesor Wahyudi terkait masalah batik. Selamat siang Pak Profesor Wahyudi. Selamat siang. Saya ingin tanyakan apa sejarah batik Sengguruh dijalankan dan menjadi salah satu usaha ekonomi kreatif warga Desa Sengguruh. Baik, bermula dari namanya, nama batik Seng. Seng itu adalah singkatan dari Sengguruh, kependekan. Tetapi ada filosofi Seng itu ada konotasi bau dari bahasa Jawa, Seng, supaya harapan kami batik Sengguruh ini nanti bisa mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari munculnya batik Sengguruh ini sebetulnya berasal dari Sekolah Alam MI Al-Ikhlas. Di sana salah satu misi kami adalah mendidik semua. Yang kita didik itu tidak hanya siswanya, tetapi juga gurunya harus kita tingkatkan. Terus orang tua juga kita tingkatkan pengetahuan, keterampilan dan perhatiannya, juga masyarakat. Dari sanalah akhirnya gayung bersambut. Suatu hari pihak PJB itu mencari atau menyalurkan CSR-nya. Nah, ketika menawari kami untuk memanfaatkan CSR, kami manfaatkan untuk mendidik orang tua dan masyarakat di sekitar MI, tetapi sekaligus yang berkaitan dengan tema alam. Ketemulah batik pewarna alam dan tema-tema alam. Apakah kami mempunyai basic batik? Sama sekali tidak. Bahkan nama-namanya saja kami nggak tahu. Canting tidak tahu, terus malam itu kami juga tidak tahu. Pokoknya semuanya tidak tahu. Kami semua tidak tahu, berangkat dari nol. Betul-betul dari nol. Dari zero. Apakah kami tetap ingin jadi zero? Tidak, kami ingin jadi hero. Nah, seperti itulah awal-awal dari perjalanan singkat batik ini. Tentang bagaimana jatuh bangunnya nanti bisa diceritakan berikutnya. Saya ingin tanya ke Mbak Eti, apa motivasi Mbak Eti ikut berkecimpung di dunia batik, Mbak? Dulunya saya cuma ibu rumah tangga. Dan ini wali muridnya. Saya wali murid. Oh, muridnya. Ya. Salah satu guru ada yang mengajak pelatihan, ya ada CSR itu di sekolah anak saya ikut. Akhirnya saya pertama tidak telaten. Kok gini-gini ada lagi. Kita setiap hari belajar. Alhamdulillah sampai sekarang saya enggak, itu masih bergabung sama Batik Seng. Jadi sudah menjiwai ya? Insya Allah gitu. Saya tanya ke Pak Profesor Wahyudi, untuk mempelajari batik apa panjenengan belajar di Malang saja atau keliling-keliling, bisa diceritakan, Pak? Iya, bermula dari tidak tahu itulah kami memang ingin mencari sebanyak mungkin ilmu batik. Kami bermula dari guru batik pertama kali itu dari Malang, namanya Mas Rudi. Nah, alhamdulillah kami bertemu dengan Mas Rudi. Rasa puas kami, tidak puas kami terhadap ilmu pengetahuan itulah yang mendorong kami untuk mencari ilmu lagi. Kami ketemu dengan yang dari Singosari, Pak Sayuri. Pak Sayuri, kami dapatkan yang lain lagi, ilmu yang lainnya lagi. Berhenti di sana tidak, kami ingin cari yang lain, yaitu batik pewarna alam dari Lumajang. Pak Saturo. Nah, kami belajar motif batik, bahan batik, proses batik, termasuk tidak hanya batik, tetapi kami juga ingin
tren-tren yang berikutnya, misalnya dekat dengan batik, yang sebetulnya bukan batik, tetapi dianggap batik, yaitu eco-print. Kami belajarnya ke Jogja, ke Jogja dan ke Bantul dan ke Surabaya. Terus untuk memperdalam batik, kami juga belajar di Lasem, Pekalongan, Jogja, Solo. Mengapa begitu? Karena ada kemungkinan ilmu-ilmu batik itu satu bersifat khas, kedaerahan. Sehingga satu daerah itu memiliki tahapan, cara, motif yang berbeda-beda. Itu yang kami kejar sebelum kami mempunyai motif sendiri. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan ilmu-ilmu batik itu khas, khusus, kedaerahan. Tapi ada juga saya takut kalau ini sebetulnya merupakan, kalau jurus begitu, jurus pamungkas begitu ya. Jurus pamungkas yang tidak selalu ditunjukkan oleh ahlinya. Makanya kami kejar. Alhamdulillah kami mendapatkan ilmu itu hampir ya lumayan banyak. Bahkan kami ingin sekarang ini mengejar batik keraton. Sebetulnya filosofinya seperti apa, motifnya seperti apa, cara membatiknya seperti apa. Kenapa kok saya ingin seperti itu? Karena saya ingin ada dua pilihan. Yang satu konservasi batik, yang kedua inovasi batik. Konservasi batik itu harus diawetkan. Jadi batik-batik yang Lasem, terus Lumajang, yang daerah-daerah yang mempunyai tradisi batik itu kita lestarikan. Sementara inovasi itu harus mengikuti tren pasar. Oke. Bisa dicontohkan Mbak Eti batik-batik yang mengikuti tradisi yang di sini dan yang batik-batik yang inovasi itu Mbak? Kayak kontemporer gitu ya. Kayak kontemporer kayak gini. Boleh diambilkan dulu. Diambilkan enggak apa-apa. Ya itu. Ini motif gunungan. Oh, Ini motif gunungan. motif gunungan. Nah, ini. Pertama Ini kali gabungan antara tradisi dan Iya. kontemporer. Oh, tradisi dan kontemporer. sama yang ini kayak gini. Ini juga ada ini khas kita ya Pak ya. Iya, khas. Ya. Ini khas Malang. Oh, khas Malang ya. Ya. Ada lagi ini kontemporer. Ini yang ada di daerah kita. Motif balik kambang. Oh, balik kambang nih. Ya. Gini. Nah, Yang ini? Ya. kita juga ini motif-motif kontemporer ini kita sedang menggali ya, termasuk mulai dari motifnya sampai pada bahannya. Ya, itu yang kami maksud dengan inovasi. Pemirsa Bakat TV, kita lanjut di Talkshow Ilmiah dengan tema batik Kampung Batik Sengguruh menuju internasional, dan saat ini sudah hadir Bapak Jamhuri, yang terhormat Bapak Jamhuri, Kepala Desa Sengguruh yang cukup muda, inovasi dan energik ini kayaknya nggak capek ini pemuda. Pemirsa Bakat TV, kita lanjut Pak. Saya ke Pak Jamhuri dulu ya. Jadi memang sudah berjalan 5 tahun Kampung Batik Sengguruh ini. Kira-kira apa harapan Bapak Kades Jamhuri untuk kedepannya? Terima kasih pemirsa Bakat TV. Sebelumnya perkenalkan, saya Jamhuri, Kepala Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Terkait dengan yang disampaikan tadi, jadi harapan desa juga harapan masyarakat Sengguruh, ini batik seng ini betul-betul mewarnai di semua lini kegiatan masyarakat desa, terutama tersentral di Jalan Gondomono. Jalan Gondomono ada beberapa RT, mulai RT 13, 14, 15, dan 17. Kalau ini sudah menjadi sentra batik di Jalan Gondomono ini, insya Allah secara perekonomian, secara keguyupan ini pasti akan menambah income dan rasa kebersamaan. Jadi dari pemerintah desa sementara kita support di branding kampungnya, kita ada wacana
kampung budaya yang mulai 1 tahun ini sudah kita rintis karena kita dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Tahun ini masih kita pending, tapi rencana dan ke depan ini tetap Kampung Budaya Jalan Gondomono ini menjadi prioritas dari program pemerintahan Desa Senggoro. Saya ingin tanya lagi Pak, jadi kalau memang kepala desa memang mensupport keberadaan Kampung Batik ini, misalnya ada pihak ketiga, CSR ataupun dari investor, boleh nggak istilahnya ikut berpartisipasi di Kampung Batik Senggoro ini Pak? Untuk CSR ini bahkan kita saling bekerja sama, terutama dengan Yudi dan pengurus Ibu Evi. Desa juga lembaga desa. Maksudnya apa? Kita saling mencari. CSR ini bukan satu pintu dari manajemen Batik Seng, dari pemerintah desa, dari lembaga, bahkan dari jenengan pun kalau bisa monggo. Kita sangat terbuka sekali untuk CSR. Ya, alhamdulillah, jadi Pak Profesor Wahyudi, jadi kepala desa tidak menutup diri, jadi tidak hanya mengandalkan APBD desa atau APBD kabupaten atau provinsi. Terus juga yang menarik juga Pak, kan Pak Kepala Desa sudah mendaftarkan BUMDes atau ke link ya Kementerian Desa. Itu apakah sudah ada jalur ataupun sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pariwisata? Karena kan ini bisa menjadi destinasi wisata Pak, Kampung Batik. Jadi jujukannya tidak hanya untuk pelatihan tapi untuk market. Jadi orang luar negeri bagaimana ingat Desa Senggoro, ingat batik. Terutama batik tadi Pak tradisi, kemudian ada batik kontemporer. Karena saya dengar Pak Profesor Wahyudi kan ingin batiknya juga segmen menengah atas gitu loh. Yang saat ini kan masih segmen yang terjangkau ya untuk masyarakat Indonesia. Nah kan orang luar negeri itu kan nggak bicara harga tapi bicara kualitas, terus sudah bicara motifnya yang menarik. Nah, Pak Profesor Wahyudi bisa menceritakan apakah motif-motif ini sudah didaftarkan di Dirjen Haki, monggo Pak. Alhamdulillah sesuai dengan saran pemerintah, kami juga harus mengamankan, memelihara, juga mengajak orang-orang untuk bangga. Kami sudah daftar, alhamdulillah dimudahkan. Ini sudah ada sekitar 19 haki. Kalau tidak 21 saya lupa, 21 haki tentang batik. Ini masih ditambah lagi, kemarin itu ada tambahan 3 lagi. Jadi kita mempunyai hak kekayaan intelektual itu tentang motif, tentang macam-macam itu ada sekitar 21 haki. Alhamdulillah. Sampai diklaim orang luar negeri Pak. Betul, saya itu iya, ini luar biasa. Nah, pemirsa, jadi 19 sampai 21 karya motif batiknya Senggoro sudah terdaftar resmi di Menkumham, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Nah, Pak Kades, bagaimana pendapat panjenengan terkait jalur ke Dinas Pariwisata Jatim ataupun ke Kementerian Pariwisata? Apakah sudah ada program-program yang mengarah ke sana? Mungkin sudah dibahas di Musrebangdes atau seperti apa, Pak? Untuk kerjasama terutama dengan pihak pemerintah di level atas mulai kabupaten dan provinsi, untuk sementara kita dengan kabupaten sudah ada konektivitas terutama di pariwisata dan Desperindak ya Yudi ya. Bahkan ini pesanan-pesanan mulai dari beberapa dinas itu sudah ke sini, tapi untuk kerjasama di level atasnya ini provinsi atau pusat kementerian ini masih belum, tapi kita tidak menutup diri, tidak menutup kemungkinan dari manajemen dan juga dari pemerintah desa akan terus menggali potensi baik itu dari provinsi maupun dari kementerian. Kembali saya tanya ke Mbak Eti ini, kan asesor ini kan perlu siap ya kalau sudah banyak orderan atau banyak pelatihan. Nah, terutama kan pelatihan kan pasti kan mereka ingin membuat usaha batik toh, Pak. Iya. Dilatih, praktekkan terus cuma untuk itu kan pasti aku tak buka usaha misalnya atau gimana. Nah, itu kira-kira menurut Mbak Eti misalnya ada dari lembaga-lembaga luar negeri meminta pelatihan, apakah ilmunya
terbuka atau tertutup. Kadang wong luar negeri ya gitu ya. Sekarang kan banyak orang luar negeri misalnya latihan gamelan di sini Indonesia. Ini udah canggih ya. Mereka di luar negeri tampil sendiri. Nah, ini seperti apa? Kadang kan ya kita bukan pelit ya sama orang luar negeri, tapi kan perlu safety juga. Ini bisa diceritakan hal-hal apa yang menjadi formula yang tidak boleh diketahui orang publik lah, kecuali orang dekat sendiri. Kayak rokok itu kan formula kan ada kerahasiaan, itu monggo diceritakan. Untuk Indonesia. Tapi kita nggak ada ilmu yang disembunyikan, dikasih semua. Iya, iya. Dermawan pemirsa. Iya. Dermawan ilmu. Kan kita ilmu juga nggak beli. Kalau kita pelit ke ilmu, pasti nanti gimana? Iya, awal pelit pada kita. Ya, sudah jelas berarti pemirsa. Jadi kalau mau belajar ke sini wis ilmunya terbuka semua. Enggak usah khawatir, pulang sudah bisa belajar dan ahli batik ya. Alhamdulillah yang dari luar negeri aja suka, senang semua ilmu dikasihkan. Ingin kembali lagi. Ya, siap-siap. Jadi kami mengusulkan Pak Profesor, jadi kan ada BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu biasanya ada anggaran untuk sertifikasi atau anggaran untuk pelatihan-pelatihan batik. Nah, alangkah baiknya bisa kedepannya berkomunikasi ke sana. Kemudian kedua juga ini kan ada batik yang unik ya, ekoprint, batik yang dari kulit kambing. Dari kulit ini terakhir karya kami dari kulit ini. Nah, ini yang dari kulit ini kan bisa menjadi kedepannya mungkin diurus terkait batik halal, Pak. Oh iya. Jadi bicara sertifikasi halal itu Pak Kades tidak hanya fashion, tidak hanya kosmetik tapi fashion. Fashion. Nah, kalau sudah menjadi destinasi wisata halal juga plus kuliner halal, batik halal itu otomatis organisasi konferensi Islam, jadi negara-negara yang tergabung di organisasi konferensi Islam akan ke sini. Jadi saat ini perlu diketahui di Indonesia 10 destinasi wisata halal itu salah satunya Malang Raya. Wah, keren. Ya. Kalau daerah lain tingkat provinsi, Pak. NTB, kemudian Sumatera Barat, kemudian DKI dan sebagainya. Ini tingkat Malang Raya itu destinasi wisata halal. Mungkin Pak Kades bisa support lah. Kebetulan kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu Kementerian Agama itu mantan Dekan Perikanan Universitas Brawijaya, Prof. Sukoso, mungkin Pak Yudi kenal. Nah, ini kan ada anggaran banyak di sana, Pak. Halal itu gratis, Pak. Oh iya. Sertifikasi halal gratis. Ini kemarin talkshow Zoom. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Kades ini? Apakah perlu dikonkretkan ke Musrenbang? Karena kalau sudah usulan-usulan masuk di dokumen Musrenbang desa, Pak, itu bisa menjadi acuan awal untuk pihak ketiga masuk. Sebenarnya seperti itu. Berarti pemerintah desa dan jajarannya serius untuk mengembangkan lebih kampung batik ini menuju internasional, kampung batik Sengguru ini. Ya, terkait untuk itu, jadi di RPJM kita itu memang ada salah satu poin yang kita tekankan, yaitu pariwisata. Jadi sudah ada draftnya, ada payung hukumnya. Tinggal kalau memang ini sangat perlu dan memang diperlukan untuk pariwisata halal, kita tinggal musdes untuk tahun 2020. Jadi di 2021 ini sudah kita masukkan, kita eksekusi. Sekali lagi perlu kita sampaikan, di RPJM 6 tahunan ini sudah ada poin payung hukum di situ, pariwisata. Begitu. Luar biasa pemirsa Bagat TV, jadi sudah ada kolaborasi antara tokoh masyarakat, ahli perbatikan dan asesornya, kemudian dengan pemerintah desa, nanti dengan pihak perusahaan, dengan akademisi dan sebagainya, sehingga harapannya kampung batik ini menjadi kampung ekonomi kreatif lah ya. Dan Kementerian Pariwisata bisa melirik ke sini, sehingga kolaborasi Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM itu sinergis, Pak, untuk mengembangkan desa. Kan enak kan. Jadi ketika desa sudah berkembang, tidak akan ngelamar pekerjaan di kota, Pak. Ini kan kasihan tuh nanti. Akhirnya ketika banyak ngelamar di kota kan, ketika terjadi Covid, nah ini kan pulang semua, ada yang dirumahkan, pengangguran. Nah ini kan jadi kasihan Pak Kadesnya, memikir ya apa ini. Nah, tapi kalau desanya sudah berdaya dan bangga, aku bangga menjadi WNI udah wajar. Nah, tapi aku bangga menjadi warga desa Sengguru. Nah ini kan yang perlu dimunculkan. Begitu Pak Yodi. Closing statement yang terakhir mungkin dari
Prof Wahyudi, dari Pak Kades, kemudian Mbak Eti. Silahkan monggo. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ketika saya bersentuhan dengan batik, maka saya harus bermanfaat di bidang batik. Apakah itu nanti menjadi destinasi batik, menjadi produksi batik, pusat konservasi batik, pusat inovasi batik, atau museum batik, atau kalau perlu edukasi batik. Sekali hidup harus bermanfaat, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Desa akan maju, akan berkembang kalau masyarakatnya ini peduli. Terima kasih untuk warga Desa Sengguru yang sudah berdaya dan berkarya. Ini menjadi motivasi pemerintah desa untuk terus memajukan Desa Sengguru. Closing, Sengguru hebat. Untuk kata-kata terakhir, jadi ibu-ibu ini kan perlu diberdayakan ya. Kadang ibu rumah tangga tapi suaminya kan kasihan tapi harus perlu ada dukungan. Monggo Kak Pak terakhir. Untuk kata yang terakhir saja. Jangan berhenti mencari ilmu untuk membatik, terus dan kita harus bisa membantu suami agar ekonomi kita bertambah. Mbak Eti menjiwai ini batiknya. Iya Pak, sangat-sangat menjiwai. Jadi ibu-ibu di seluruh Indonesia, kalau ibu-ibu yang ingin belajar batik ke Mbak Eti ini. Jadi kan ada inspirasi Pak, bahwa ternyata perempuan tuh emansipasinya lebih ke arah ekonomi enggak apa-apa. Yang penting secara agama tetap patuh. Di rumah. Ya di rumah. Nah, jadi bisa jaga anak, mendukung program pemerintah kan di rumah saja, pakai masker dan hand sanitizer, dan jadi kerja di rumah. Nah ini kan batik menjadi suatu usaha kerja di rumah kan, ini kan bisa menjadi pemikiran pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi, pusat, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang di rumah saja gitu loh, nggak harus keluar-keluar. Untuk market nanti kan bisa online kan itu Pak ya. Nah demikian pemirsa Baga TV, kita akan berjumpa di talkshow selanjutnya, dan insya Allah Desa Sengguru hebat. Baga TV pancen apik, nggak komen.